Yo lur, balik di BTS Gadget teman-teman. Hari ini saya, atau lebih tepatnya sebetulnya si Yasir, mau nguji si tablet Mi Pad 5 ini untuk menggambar dengan sketchbook. Nah, kita nggak pakai stylus, tapi pakai manual, pakai tangan ini. Nanti mau digambar kayak gimana hasilnya, biar diceritain sendiri sama si Yasir. Videonya nanti teman-teman bisa lihat, terus secara hasilnya, secara keseluruhannya gimana. Cek saja videonya sampai selesai. Oke, biar lebih jelasnya kita tanya-tanya aja langsung sama si Yasir. Gimana Sir pengalamanmu selama ngegambar dengan sketchbook di Mi Pad 5 ini? Kan kamu juga punya Huawei MatePad. Nah, dibandingkan Huawei MatePad, apa bedanya? Lebih enak mana? Terus gimana selama kamu gambar ini? Boleh diceritain? Oke, terima kasih Mas Tori atas waktunya. Yo guys, kenalin nama saya Yasir sebagai editor atau videographer dari BTS Gadget. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan Xiaomi Pad 5 dan Huawei MatePad Air, khususnya untuk menggambar dan menggunakan aplikasi dari Autodesk Sketchbook. Di sini kita menggambar PUBG. Maksud saya meniru sketnya saja, soalnya baru belajar ini. Siapa yang suka main game PUBG? Sengaja saya sketch gambar PUBG biar para penggemar PUBG untuk mampir ke sini, oke? Dan di sini saya cukup suka dengan aplikasi Sketchbooks ini. Karena banyak sekali pilihan settingan, bisa tambah-tambah layer dan bisa juga untuk mencoret-coret sesuka kita. Mulai dari pensil sampai ke tipe pilok, semua ada di sini. Dan kita juga bisa rubah ketebalan sampai tekstur brushnya itu sendiri. Dan juga ada garis bantu untuk membuat coretan kita agar lebih rapi. Pokoknya semua udah lengkap di Autodesk Sketchbook ini. Untuk Huawei MatePad Air sentuhannya masih nyaman dan responsif juga. Walaupun refresh rate-nya masih 60Hz, bila digenggam lama masih nyaman-nyaman saja. Dan di MatePad Air ini ukuran layarnya lebih kecil ya, yakni 10,4 inch. Yang bagi kalian menginginkan layar berukuran 10 inch ini mungkin pilihan yang tepat dan juga lebih nyaman dalam penggenggamannya. Tapi kalau saya lebih memilih layar yang berukuran lebih besar, karena untuk multimedia dan konten kreator ini sangat pengaruh ya. Ya seperti Xiaomi Pad 5 ini, otomatis user experience-nya lebih nyaman. Oke, kita lanjut ke Xiaomi Pad 5 nya. Menurut saya Xiaomi Pad 5 ini sangat recommended ya, terutama untuk konten kreator menggambar. Sentuhannya cukup nyaman dan lembut, delay touch-nya cukup minim. Jadi nyaman dibuat gambar dan coret-coret di Autodesk ini. Dan di Xiaomi Pad 5 ini sudah didukung dengan refresh rate 120Hz, membuat semua pergerakan menjadi smooth. Dan kalian bisa lihat sendiri, saya hanya menggunakan tangan ya, tidak menggunakan S Pen. Apalagi menggunakan S Pen, mungkin hasilnya akan lebih baik. Ya, tapi sayang di Xiaomi Pad 5 ini stylus pennya masih dijual terpisah. Dan kalau dibandingkan dengan Huawei MatePad Air, jelas lebih unggul Xiaomi Pad 5 ini ya. Ya karena banyak sekali hal. Tapi di Xiaomi Pad 5 ini menggunakan desain yang berani dan lebih mengotak gitu ya. Jadi Xiaomi Pad ini mengorbankan rasa nyaman, genggaman dan dalam penggunaan yang waktu lama. Karena ukuran layar Xiaomi Pad ini lebih besar, otomatis akan menambah berat dan membuat lebih lelah dalam pegangannya, sekitar 500 graman. Dan menurut saya pribadi saat memegang Huawei MatePad Air ini lebih nyaman ya, karena bentuk desainnya yang melengkung, jadi membuat genggaman terasa lebih nyaman dalam waktu yang lama. Dan untuk performanya, walaupun di bawahnya Xiaomi Pad 5 ini, tapi kurasa cukup kalau hanya untuk menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook ini. Tapi overall semuanya bagus. Kalau saya disuruh milih, saya mungkin akan memilih Xiaomi Pad 5 karena ukuran layarnya yang lebih besar dan refresh rate-nya 120Hz. Menurut saya itu sangat berpengaruh dalam pengoperasiannya. Jadi lebih enak aja kalau menggunakan spesifikasi tersebut. Ukuran layar lebih besar, performa lebih tinggi dan refresh rate-nya lebih tinggi juga. Tapi kalau menurut kalian gimana? Bagus yang mana? Ya itu aja sih pengalaman saya menggunakan Xiaomi Pad 5 ini dan Huawei MatePad Air untuk menggambar atau mencoret-coret menggunakan Autodesk Sketchbook ini. Oke, itu saja. Saya kembalikan lagi ke Mas Tori. Oke Sir, thank you ya. Diselesain dulu gambarnya, jangan lupa ditungguin sama teman-teman ini. So, ini adalah hasil akhirnya teman-teman. Sudah mendengar sendiri dari si Yasir, editornya, sebetulnya editor dari BTS Gadget, yang ngegambar ini pakai tangan
dengan aplikasi Sketchbook. Sebenarnya kalau misalkan ada Procreate bakal lebih enak ya, cuman ya karena nggak bisa diinstal Procreate ya sudah, terus hasilnya seperti ini. Menurut kalian kayak gimana? Akhirnya jadi mikir juga sih, kalau kemarin saya sempat bilang belum ada alasan pasti untuk beli Mi Pad 5, sekarang mungkin bisa dipertimbangkan juga. Kalau misalkan budgetnya memang di sekisaran 4-5 juta tapi pengennya beli tablet, kayaknya boleh juga sih dibeli untuk Mi Pad 5 ini untuk kebutuhan gambar dan sebagainya. Ya memang nggak seluas dan fleksibel iPad tentunya, tapi mungkin bisa ngobatin rasa penasarannya, rasa ingin tahunya untuk menggunakan tablet dan gambar di tablet. So, sekian dulu video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya dan Yasir undur diri. Thank you.